Bagaimana kabarnya adik-adik? Luar biasa. Nah, saat ini kita mau kasih senyum kanan kiri dulu ya adik-adik. Kasih senyum kanan kiri. Kayaknya semuanya sukacita deh Mbak Yel. Sukacita. Karena kita mau memulai sekolah minggu kita hari ini. Sebelumnya kita mau berdoa dulu. Doanya diikutin ya teman-teman. Lipat tangan, tunduk kepala, tutup mata. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu kepada kami. Saat ini kami akan memulai sekolah minggu. Berkati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Oke, kita udah selesai berdoa. Habis ini kita mau ngapain ya Mbak Yel? Kita mau memuji nama Tuhan. Yeay. Karena kita adalah anak-anak terang, kita mau pujikan Aku Anak Terang. Siap. Kita mau pujikan pakai gerakan ya. Nanti gerakannya ikutin Mbak Yel. Oke, ditirukan ya. Aku anak terang, Yesus memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak suka berdusta. Aku anak terang, itu yang Tuhan minta. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja manapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja manapun ku pergi. Aku anak terang, Yesus memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, tak suka berdusta. Aku anak terang, itu yang Tuhan minta. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja manapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja manapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja manapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja manapun ku pergi. Yeay, kita udah selesai memuji nama Tuhan. Habis ini kita mau ngapain nih Mbak Yel? Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita mau siapin Alkitab kita. Mana Alkitabnya? Nah, udah disiapin belum nih Alkitabnya? Kita mau sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Udah siap semua? Siap. Oke, kita mau dengarkan firman Tuhan ya. Silahkan Mbak Ola dan Mbak Ninda. Nah, tadi kita kan udah memuji Tuhan. Sekarang saatnya Mbak Ola mau membagikan tentang kebaikan Tuhan Yesus. Nah, sebelumnya Mbak Ola punya cerita. Siapa yang tahu tentang ceritanya Petrus? Ayo, siapa yang tahu cerita di mana Petrus menyangkal Tuhan Yesus? Nah, sekarang kita dengarkan ya cerita yang berikut ini. Pada malam hari, Tuhan Yesus berkata bahwa Petrus akan menyangkal sebanyak 3 kali sebelum pagi hari. Kemudian Petrus berkata bahwa dia berjanji akan selalu bersama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menyuruh Petrus berdoa, tetapi Petrus lebih memilih tertidur. Tiba-tiba datanglah Yudas bersama gerombolan orang yang membawa pedang dan pentung. Ketika Tuhan Yesus ditangkap, maka Petrus diam-diam mengikutinya dari jauh. Datanglah hamba perempuan berkata bahwa Petrus juga selalu bersama dengan Tuhan Yesus. Karena takut, Petrus menjawab bahwa dia tidak mengenal siapa Tuhan Yesus, lalu Petrus pergi. Kemudian ada hamba lain yang berkata bahwa Petrus juga selalu bersama dengan Tuhan Yesus. Dan Petrus menjawab bahwa dia tidak mengenal siapa Tuhan Yesus. Datanglah orang-orang ke Petrus berkata bahwa Petrus adalah salah satu murid Tuhan Yesus. Untuk ketiga kalinya Petrus menjawab bahwa dia tidak mengenal siapa Tuhan Yesus.
Tiba-tiba ada seekor ayam yang berkokok, lalu Petrus ingat apa yang dikatakan Tuhan Yesus terhadapnya. Lalu Petrus pergi keluar dan menangis dengan sedih karena tidak mengakui Tuhan Yesus. Tetapi setelah Tuhan Yesus disalib dan bangkit, Tuhan Yesus mengampuni dosa-dosa Petrus. Nah, itu tadi kisah tentang Petrus. Jadi Petrus adalah murid Tuhan Yesus yang udah menyangkal Tuhan Yesus. Nah, di sini Petrus merasa menyesal telah menyangkal Tuhan Yesus. Dan pada saat Tuhan Yesus bangkit, akhirnya Petrus berjanji bahwa dia akan menjadi saksi, akan bersaksi tentang kebaikan Tuhan, bahwa Petrus berjanji akan bersaksi tentang setiap kebaikan Tuhan kepada semua orang. Nah, pada saat ini Mbak Ola mau buka di satu ayat Alkitab. Kita buka Alkitabnya ya. Kita buka di Kisah Para Rasul 2 ayatnya yang ke-32. Mbak Ola akan bacakan. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Nah, di sini kita diajarkan untuk kita berani bersaksi untuk setiap orang yang kita kasihi. Kita harus bersaksi tentang kebaikan Tuhan, bersaksi tentang penyertaannya Tuhan, bersaksi tentang setiap kasih sayangnya Tuhan untuk kita semua. Nah, bersaksi ini kita bisa lakukan untuk keluarga kita, untuk teman-teman kita, untuk siapapun yang ada di sekeliling adik-adik semua. Yuk kita mau belajar bersaksi seperti yang Tuhan ajarin kepada kita semua. Kita harus berani bersaksi untuk semuanya. Jadilah terang untuk setiap orang di sekelilingmu. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, tadi adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan Mbak Ola, bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan harus menjadi kesaksian bagi sekeliling kita. Hari ini Mbak Ninda mau ajak adik-adik untuk membuat kreativitas lilin dari kertas origami. Yang pertama kita siapkan pola lingkaran dari kertas karton, kemudian pola persegi panjang sebanyak 2 buah, kita siapkan kertas lipat, kita siapkan pewarna, kita siapkan box holder untuk melubang ya, kita siapkan lem, kita siapkan gunting. Yang pertama kita lipat pola persegi panjang tadi seperti ini ya, kita lipat sampai ke ujung. Nah, ini bisa dibantu oleh mama papa. Setelah sudah selesai, kita ambil pola lingkaran tadi, kita lem di bagian ujungnya, kita tempel. Setelah itu siapkan pola apinya. Pola api ini bisa digambar, bisa juga menggunakan kertas lipat sesuai kreasi adik-adik ya. Jangan lupa ditempel di bagian ujung seperti ini. Jika sudah, kita mau tempelkan ayat yang diambil dari Matius 5 ayat yang ke-16. Setelah itu kita mau gambar pola hati. Boleh kok pola yang lain, mungkin kalau adik-adik suka bunga, atau mungkin adik-adik mau kasih salib. Bebas ya, sesuai kreasi adik-adik. Nah, kita udah mau jadi, jangan lupa kita beri lubang di sisi kanan kiri seperti tadi. Setelah itu kita kasih pita. Nah, lilin dari kertas origaminya sudah jadi adik-adik. Adik-adik bisa mempraktekannya bersama papa dan mama di rumah. Nah, makna dari kreativitas hari ini adalah kita harus menjadi lilin-lilin yang menerangi sekitar kita. Walaupun dunia saat ini sedang dalam keadaan gelap, tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus bangkit dan menjadi terang bagi sekeliling kita dengan memberikan kesaksian perbuatan baik di rumah, baik di sekolah maupun di masyarakat. Nah, ini lilin kreativitasku. Jangan lupa adik-adik buat ya, ajak mama, ajak papa, ajak kakak atau adik untuk membantu membuatnya. Selamat berkreasi, Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, shalom. Gimana? Semua udah mendengarkan firman Tuhan untuk minggu ini. Hari ini kita belajar untuk menjadi saksi. Nah, sebelum kita mau tutup semua sekolah minggu kita, nanti akan ada beberapa video aktivitas dan gerak laku dan juga video-video aktivitas adik-adik yang udah dikumpulin ke guru sekolah minggu masing-masing. Bisa dilihat videonya, jangan lupa ya. Nah, sekarang kita mau tutup dalam doa sekolah minggu
sekolah minggu kita. Mari kita berdoa. Kita lipat tangan kita tutup mata, kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Kau telah menyertai setiap sekolah minggu kami. Kau berkati kami, Kau jagai kami, Kau ajari kami Tuhan untuk dapat menjadi pelaku firman-Mu. Tuhan, berkati setiap kami, berkati kedua orang tua kami, beri kami kesehatan, beri kami kebahagiaan. Kau jagai Tuhan hidup kami untuk hari ini dan seterusnya. Terima kasih Tuhan, Kau jagai setiap kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin.